Baru satu kali belakang balik gitu. Sa. Bisa. Berat, masih bisa turun Mas. Sudah capek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pakai siri kita lagi pakai celana silat ini, dan malas kapi. kita lagi berada di lokasi tempat latihan tapak suci pencak silat ya. Dan saya akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan pelatih Kakak Farid, pelatih tapak suci. Merangkul. Dan ayo ikut Merangkul, peluk. Ya dendam ya, oke? Bebas. Halo Kakak Farid. Halo. Apa kabar? Dinda Busman. Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini sementara lagi latihan ya? Iya, kita lagi latihan ini. Ini sejak kapan? Jam berapa tadi latihannya? Kita sudah salat asar, sudah standby di sini. Ya. Jadi jadwal kita itu sebenarnya setiap Sabtu dan Minggu sore. Setiap Sabtu dan Minggu sore. Cuman terkadang kalau waktu-waktu begini, waktu-waktu lagi plong, kita ada jadwal latihan tambahan. Baik, Kakak Farid mohon izin ini minta waktunya untuk lebih mengenal tapak suci itu. Oke. Di Mamuju seperti apa, khususnya di ini ada cabang atau seperti apa? Ini khusus di sini tempat latihannya ya. Iya. Untuk tapak suci kan saya lihat ada di sekolah-sekolah dan lain-lain. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang tapak suci ini, saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Farid, pelatih tapak suci. Tapi sebelumnya teman-teman semua jangan lupa klik like dan subscribe. Sikap pasang, tetap sikap pasang. Jangan seperti tangannya, jangan ya. Sikap pasang silat seperti ini, bukan begini ya. Kalau ini karate atau taekwondo. Kalau silat ciri khasnya seperti ini. Atau bisa di kepal satu. Bisa juga di depan, ya. Jadi jangan dua-duanya. Oke, kita mulai. Yang tadi ya. Oke, sikap pasang. Posisi sikap pasang. Ya. Hop. Oke, harimau. Oke. Kanan depan, sikap pasang. Ya, hop. Oke, hop. Pasang kaki kiri di depan. Ya, hop. Lurus. Hop. Oke, cukup. Langsung sikap pasang. Salah lagi, pasang kanan depan. Hop. Bagus, hop. Ya. Oke, sikap pasang. Langsung sikap pasang. Oke. Sikap pasang. Hop, putar pinggangnya. Hop. Cool. Hop. Lurus. Lurus. Ya. Pasang. Hop. Harimau. Sikap pasang. Kanan depan. Hop. Ya, harimau. Hop. Tunggu ya, tunggu maju baru harimau. Hop. Nah, ya, hop. Bagus. Sikap pasang. Hop. Ya, mundur harimau. Oke, di bawah ya. Pasang. Hop. Ya. Oke. Maju aja. Keras. Kaki kanan. Harimau. Siapa cepat? Hop. Hop. Oke. Langsung sikap pasang. Hop. Hop. Kaki kiri di depan. Pada saat setelah menendang, pasang kaki kiri di depan. Ulang. Mundur sedikit. Siap. Hop. Taruh di depan kaki kiri. Ya, pukul. Hop, tendang. Hop. Oke, sikap pasang. Siap. Speed ya. Hop. 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 Harimau. Siap. Hop. Harimau. Hop. Hop. Oke.
Hop. Mundur. Harimau. Hop. Ya, mundur. Harimau. Hop. Mundur. Harimau. Oke. Pasang. Hop. Oke. Hop. Ya. Hop. Oke. Cukup. Bisa harimau? Coba harimau. Mulai. Oke, harimau itu. Pasang up. Apa lagi? Tadi kamu pergi sampai sekarang. Oh, setelah ini golok golok karena ustul ternyata di atas. Golok dulu golok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan nikmat kesehatan agar terus dapat melakukan aktivitas seperti hari ini. Kita akan expose aktivitas positif yang dilakukan oleh sejumlah kalangan anak muda di Mamuju, yang dinahkodai oleh Kakanda Farid. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Ini Kak Farid ini merupakan salah satu pelatih dari Tapak Suci, dan juga merupakan pengurus Ikatan Pencak Silat Kabupaten Mamuju. Kita sama-sama di IPSI, dan hari ini kita akan lebih berbincang persoalan seperti apa kondisi pencaksilat yang ada di Mamuju. Mohon izin Pak Ketua IPSI, ini seputar khusus di internal Tapak Suci. Nanti kita akan mengagendakan juga untuk organisasi IPSI, kita akan mengupas juga tentang keberadaan IPSI di Mamuju. Kalau Tapak Suci sendiri, Kak, sejak kapan bergabung? Kayaknya saya dulu masih SMP, sudah saya lihat aktif latihan ya. Betul itu. Saya pernah bergabung ke Tapak Suci itu masih latihan di pernah kan ada pos latihannya di Pengadilan Agama kan? Oh, iya. Halamannya saya sempat di situ kelas. Baju saya bahkan kayaknya masih ada ya. Wih, luar biasa. Dia kelas 1 SMP. Di situ masih ada Pak Laude yang betul sekali. Status pelatih nasional sekarang ya? Iya, Wasit nasional atau pelatih? Wasit nasional. Wasit nasional. Baik, Kak Farid, bisa diantarkan cerita kita persoalan Tapak Suci itu seperti apa dan kapan sih bergabung Kak Farid ini, dan sekarang alhamdulillah sudah mengantongi juga sertifikat pelatih ya, dan wasit. Ya. Pelatih ya. Ya, silakan Kak Farid. Ya, terima kasih banyak, alhamdulillah. Bisa sambil minum. Oh, siap ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim ya, di Nabusman ya. Jadi untuk berbicara masalah seputar saya di pencak silat pada umumnya itu, saya mulai bergabung pada kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya, kelas 2 SD. Tahun berapa itu? Kelas 2 SD ya, karena saya lahir tahun 90. Gitu ya. Saya sudah rada-rada lupa, yang jelas itu saya ingat kelas 2 SD. Cuma untuk perjalanan pencak silat saya itu memang ini pahit dan manis ya, karena saya di pencak silat ini beberapa kali ini sempat gabung di Persib Putih, gabung di Nusantara, dan alhamdulillah sekarang ini di Tapak Suci. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir.
begitu. Kalau saya malah dari tapak suci lompat ke pemanca. Oh, yang luar biasa itu pemanca. Kami di Kontau begitu. Iya. Jadi secara umum kita tidak memiliki jurus nasional karena belum dimodernisasi kan. Nah, kalau di kehebatannya IPSI ini, Ikatan Pencaksilat, mereka banyak perguruan tapi memiliki selain memiliki ragam jurus, ada juga jurus nasionalnya ya. Itu bagaimana, Pak Farid? Oh iya, alhamdulillah. Memang Mungkin bisa dijelaskan persoalan apa namanya terkait pencaksilat ini kan kita kan ada masyarakat ini tidak bisa membedakan. Betul kan sekali. yang mana karate, yang mana yang mana Pencaksilat, taekwondo, ya. dan lain-lain. Iya, betul sekali. Kalau ciri khas pencaksilat sendiri itu tuh seperti apa ciri khasnya? Ya, baik Dindaku. Jadi untuk sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kita ketahui bahwa pencaksilat itu adalah bela diri warisan Indonesia. Ya. Sebenarnya untuk bela diri Kuntau, pemanca itu adalah nenek-nenek kita. Ya. Cuman di IPSI itu dimodernkan. Ya. Jadi sebenarnya kami harus hormat kepada nenek-nenek moyang kita, para pendahulu kita yang belajar Kuntau, manca. Ya, kalau di Jawa itu ada istilahnya apa ya? Lain juga istilahnya di Jawa, tapi dia silat. Ya. Silat ya. Sama di Minang juga begitu. Kalau untuk Sulawesi dia Kuntau. Main kecepatan, tapi dalam modernisasi karena silat harus diangkat di event-event pertandingan dunia sampai internasional, itu harus ada aturan yang dipatuhi karena sudah kita ketahui bersama manca Kuntau itu adalah bela diri mematikan. Bela diri mematikan. Sehingga ketika dia dipertandingkan tidak boleh menggunakan teknik-teknik yang fatal. Maka lahirlah IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia itu Untuk dibuat mengikat. aturan-aturan tersendiri ya, seperti itu. Dan sepertinya minat untuk adik-adik kita untuk masuk pencaksilat sekarang bagaimana menurut Kakak Farid ini selaku pembina di salah satu perguruan di pencaksilat itu? Betul sekali. Jadi apa yang menjadi tantangan selama ini melatih ini kan banyak tentu rintangan yang tidak ditahu masyarakat ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk menjadi pelatih tidak gampang. Ya. Ada tantangan yang berat. Pertama kita harus menghadapi tantangan era digital. Sekarang kan sudah marak ini game-game online. Sebenarnya itu merusak generasi kita. Karena minat dan animo adik-adik itu dapat dikatakan 90% lari ke sana. Jadi kalau bukan kita sebagai pelatih yang door to door, face to face untuk mengajak adik-adik, kayaknya sangat sulit untuk terus melestarikan pencaksilat. Ya. Jadi memang harus peran para pelatih, peran para guru, pendekar untuk memang menjaga generasi ini supaya pencaksilat terus tetap berkibar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selain tantangan daripada itu, Dinda Aku Gusman, tantangan yang lain ada. Kita kan ini bersaing semua bela diri yang ada. Ya. Bahwa ada taekwondo, ada karate, ada kempo, ada boxing. Semuanya itu olahraga dan itu hal-hal yang positif. Ya. Namun sebagai tugas kita sebagai warga masyarakat Indonesia perlu terus menjaga dan melestarikan pencaksilat ini, ditanamkan doktrin-doktrin positif kepada adik-adik. Karena kenapa? Silat itu merupakan hal bela diri yang digunakan para pejuang kita terdahulu untuk mengusir para penjajah. Jadi bukan bela diri yang lain, Kakak Usman ya. Silat. Ya. Makanya harus ditanamkan ke adik-adik. Karena memang silat ini merupakan asli yang lahir dari Indonesia. Ya? Begitu ya. Dari zaman Kerajaan Sriwijaya. Ya, dan Kak Farid ini ciri-ciri khas untuk khusus di tapak suci itu seperti apa yang membedakan dari perguruan lain? Iya. Iya, baik. Jadi memang kalau setiap perguruan itu memiliki karakter dan jurus yang berbeda-beda. Ada yang lebih pada pertahanan, ada yang lebih pada kuncian, ada yang lebih pada pola penyerangan ya. Jadi itu lebih kentara di situ. Kalau untuk tapak suci sendiri sebenarnya balance, seimbang antara bertahan dan menyerang, tetapi memang kebanyakan bertahan. Karena sesuai senjata khas dari tapak suci itu ada katanya kosegu ya. Bukan ya? Senjata khas tapak suci kosegu. Kosegu itu berbentuk pedang tapi dia berlafal Muhammad. Begitu. Dia tidak membunuh, cuma mengait dan melumpuhkan. Makanya melihat dari hal itu, tapak suci itu lebih identik pertahanan. Dan memang di
silat ini kita diajarkan untuk menanamkan cinta dan kasih di dalamnya. Etika yang paling penting juga, etika. Jadi olahraga sambil bagaimana kemudian belajar untuk mempertahankan diri. Mempertahankan diri tidak untuk melukai orang lain, kecuali terpaksa. Ya. Ini kan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga provinsi. Kira-kira bagaimana persiapan Tapak Suci itu sendiri untuk menghadapi ini? Iya. Ya, itu memang suatu tantangan tersendiri lagi bagi pelatih dan para pengurus ya. Karena kita ketahui bersama kondisi kita saat ini seperti apa ya. Jadi memang sangat miris kalau kita membahas masalah IPSI pada umumnya sih. Iya. Apalagi daerah kita ini yang masih kategori provinsi terbaru. Kita memang harus bersaing dengan olahraga cabang olahraga yang lain. Namun jangan sampai semangat kita pupus di situ. Jadi untuk persiapan Tapak Suci sendiri itu alhamdulillah saat ini kita terus menggenjot ya, karena perguruan-perguruan lain juga terus berlatih. Jadi itu juga merupakan salah satu hal positif untuk adik-adik, untuk menambah pengalaman, menambah persaudaraan, tentunya untuk mengangkat nama harum pencaksilat itu sendiri juga ya. Jadi ketika kita sudah seleksi, yang lolos seleksi itu sudah satu digabung semua, Kakak Busman. Tidak ada lagi Tapak Suci, tidak lagi Persib Putih Nusantara, tidak lagi. Ketika dia sudah lolos seleksi, siapapun yang lolos itu sudah digabung menjadi nama IPSI. Tidak ada lagi, oh kamu Tapak Suci, tidak ada, kamu Nusantara, tidak. Semua sama, tim Mamuju begitu. Ya. Baik, terkait mengenai tadi di minat bakat dari adik-adik untuk bergabung di khususnya di pencaksilat ini, itu tadi ada salah satunya kendalanya karena di era digital ini kebanyakan adik-adik terlibat semacam lebih hobi main game ya seperti itu, dan sosial media lain. Gadget apa yang dilakukan untuk mengantisipasi itu? Iya. Untuk meningkatkan minat untuk adik-adik ini bisa tertarik. Betul sekali, pencaksilat. Jadi memang ini suatu tantangan berat bagi kita, karena pada zaman kita dahulu ya Kakak Busman ya, saya pada saat latihan itu kami dulu tidak pernah dimanja pada saat latihan. Ketika pelatih kami ini berikan kami pelatihan keras, kami justru semakin semangat. Kalau adik-adik sekarang ini ketika dikerasi sedikit saja hilang. Ada tidak yang pas latihan cedera kakinya melapor orang tua? Selalu ada. Ya, jadi ada tidak yang didapatkan begitu? Jadi itu pasti. Tapi intinya pelatih harus terus bertanggung jawab. Iya. Jangan biarkan adik-adik itu istilahnya dia cedera tapi ditinggal, jangan. Kita jadi harus dalam latihan terus ada pengawasan. Harus ada pengawasan. Makanya untuk latihan ini Kakak Busman tidak boleh melatih asal-asalan. Artinya tidak diperbolehkan itu adik-adik sesama mereka tuh yang melatih sebenarnya. Karena itu akibatnya, karena jangan sampai dikhawatirkan mereka sparring, mereka latihan tiba-tiba cedera, ada yang patah, ada yang bergeser. Nah, sekali lagi kembali ke pelatih. Pasti siapa pelatihnya? Apa nama perguruannya? Sekarang jumlah anggota atau kader Tapak Suci sendiri itu ada berapa? Ya alhamdulillah kalau di Mamuju ini Dina sudah lumayan banyak, karena di Kaluku juga termasuk cabang yang besar. Di sana itu kader pelatih muda itu ada 20-an. Di Mamuju sendiri itu sekitar 10. Beda untuk para pengurus dan para pendekar itu ada juga sekitar 10. Kalau dukungan orang tua dari adik-adik ini sangat mensupport ya? Ya alhamdulillah sejauh ini karena memang benar-benar niat kita tulus melatih adik-adik, Allah pasti memberikan jalan. Salah satunya itu ada kejuaraan, ada adik lolos, mereka dapat beasiswa di situ. Itu yang bisa dikasih ke orang tuanya, sehingga orang tua ini mendukung terus, support terus. Berarti kalau di Tapak Suci itu tidak diragukan lagi prestasinya, mulai dari tingkat daerah lokal maupun tingkat pelajar, antar pelajar maupun antar mewakili nama daerah. Bahkan kita di pencaksilat kemarin sebagai salah satu cabang olahraga yang memiliki penyumbang emas terbanyak di Mamuju, dan salah satunya yang terlibat adalah Tapak Suci ini. Dan apa yang menjadi closing statement ini? Atau ada hal yang mau disampaikan yang belum saya tanyakan? Oh iya, terima kasih banyak. Satu,
Yang pertama, seorang pesilat jangan pernah melupakan pelatihnya. Ya. Ya, jadi dimanapun pelatih kita berada, mau dia masih hidup maupun dia meninggal, selalu tetap harus mengirimkan Al-Fatihah, paling tidak silaturahimnya masih hidup ya. Karena bentuk ilmunya para guru-guru itu terdahulu, akhirnya kita bisa sampai di sini. Yang kedua, seorang pesilat harus memiliki etika yang baik. Ya, jadi itulah yang dahulu para nenek moyang kita ajarkan. Makanya sebenarnya silat itu identik pesantren. Karena dari zaman kerajaan itu menyebar ke pesantren mengajarkan dulu etika dulu. Jangan langsung bela dirinya. Jangan sampai kita tumbuh menjadi orang yang sombong, tumbuh menjadi perusak ya. Makanya yang kedua adalah etika. Ya. Dan yang terakhir untuk adik-adikku generasi muda, saya kira dan saya harap mari kita jaga terus, cintai terus, lestarikan pencak silat, karena bagaimanapun silat ini adalah warisan asli budaya Indonesia yang digunakan para pejuang terdahulu untuk mengusir para penjajah. Ya. Sekarang tantangan kita adalah silat itu sudah digemari di luar negeri. Bahkan ada negara luar yang mengklaim pencak silat milik mereka. Jadi kalau silat di Indonesia sendiri sudah tidak dihargai, tidak dicintai, saya yakin dan percaya silat akan hilang di Indonesia dan akan menjadi milik orang lain. Baik, terima kasih Kak Farid atas waktunya. Teman-teman semua, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Kakak Farid, pelatih Tapak Suci. Nah, satu lagi, bagaimana kalau ada orang yang mau bergabung di Tapak Suci, adik-adik ini? Terakhir sebelum saya tutup, apa syarat dan ketentuannya biar bisa bergabung dan ikut latihan, dan di mana latihannya dan jam berapa? Oh iya, alhamdulillah kalau untuk Tapak Suci sendiri sebenarnya ada beberapa cabang Kakak Busman ya. Tapi untuk khusus wilayah Rangas dan daerah kompleks kantor gubernur, alhamdulillah saya yang dihandle ya. Sebenarnya saya ada 2 orang, satu dari Koren. Tapi untuk penanggung jawab saya gini. Di jadwal kami itu Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kalau Sabtu itu sore, syarat Minggu untuk masuk, pagi. Syaratnya itu pendaftarannya itu ya? Langsung saja ke tempat latihan, akan ada diberikan formulir, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Ya baik. Baik, terima kasih Kak Farid, itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman semua yang telah mengikuti channel ini. Mari kita dukung anak-anak muda, kita gerakkan ke hal-hal yang positif, dan seorang pesilat tidak akan menggunakan jurusnya untuk melukai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa. Bang, up. Up. Ini tayong juga. Up. Firma. Up. 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 Konsentrasi. Up. Up. Tapak Suci. Up. Up. Kuda-kudanya Irma. Up. 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 Jernih, fokus. Jernih, fokus. Up. Rago. Up. Jernih, salah pegang lagi. Masuk, Rago. Kipas 1 siap-siap. Nggak usah semuanya ya. Kayak itu tadi sampai sini saja. Oke. Sikap mabarap. Pasang up. 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 Speednya, powernya. Lanjutkan terus. Up. Fokus. Up. Konsen. Up. Up.
Dia balik. Jika power up. Oke, kipas 1. Konsen ya, anggap ini latihan. Ya, gitu. Pasang. Up. Itu penting. Rosa, perbaiki Rosa. Terus. Ya, teruskan. Cahaya tidak konsentrasi. Up. Jika power up. Oke, ganda masuk. Tegak up. Dulu 1, up. Baik sekalian, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita agama Islam. Tundukkan kepala, tenangkan hati, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdiri, hop. Siga mawar, up. Hormat, up. Tegak, up. Yel-yel, putra, putri. Kemudiannya tapak suci, yes, yes, ya, ya. Oke. Melingkar. Tapak suci. Yes, yes, ya. Yes, yes, ya. Oke.